Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami materi pendekatan pembelajaran matematika. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lola Apriliani. Pengertian dalam pendekatan pembelajaran. Pengertian pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran matematika adalah merupakan suatu proses atau cara yang disengaja, yang dirancang dan ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik. Fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Macam pendekatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami materi pendekatan pembelajaran matematika. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lola Apriliani. Pengertian dalam pendekatan pembelajaran. Pengertian pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran matematika adalah merupakan suatu proses atau cara yang disengaja, yang dirancang dan ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik. Fungsi pendekatan pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Macam pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatan sudut pandangnya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan yang berpusat pada siswa ini, siswa diminta untuk lebih aktif dibandingkan gurunya. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa antara lain pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu sendiri adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik juga sudah saya jelaskan tadi, yaitu observing atau mengamati. Yang kedua, questioning atau menanya. Ketiga, associating atau menalar. Yang keempat, experimenting atau mencoba. Dan yang terakhir, networking atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar mengajar yang menuntut aktivitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Surya Subroto 2002 menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang guru dalam menggunakan pendekatan proses diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan itu sendiri bertujuan untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar setiap siswa siap baik secara mental, emosional maupun fisik. Dan yang kedua, proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar hendaknya selalu mengikut sertakan siswa secara aktif guna mengembangkan kemampuan siswa antara lain kemampuan mengamati, menginterpretasikan,
meramalkan, mengaplikasikan konsep, merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta mengkomunikasikan hasil penemuannya. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menurut Trianto 2009, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Langkah dalam pendekatan konstruktivisme yaitu yang pertama, orientasi. Dalam tahap orientasi ini merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, elisitasi. Pada tahap elisitasi, untuk membantu siswa menggali ide-idenya yang dimiliki dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman secara diskusi. Keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir, review. Dalam fase ini, memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari. Merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Lola. Pendekatan open-ended menurut Herman Suherman adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Langkah-langkah dalam pendekatan open-ended antara lain adalah guru memperkenalkan masalah terbuka, siswa memahami masalah yang diberikan, siswa memecahkan masalah dengan cara individu maupun kelompok, siswa membandingkan dan mendiskusikan hasil dari pemikiran sendiri atau dari diskusi, menyimpulkan oleh guru, menyuruh siswa menuliskan apa yang dipelajari dari pelajaran hari itu. B. Pendekatan yang berpusat pada guru, teacher-centered approach. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa antara lain pendekatan konstekstual atau contextual teacher and learning atau CTL. Pendekatan konstekstual atau Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam pengajaran konstekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu A. Mengaitkan, B. Mengalami, C. Menerapkan, D. Kerjasama, E. Mentransfer. Langkah-langkah dalam pendekatan konstekstual antara lain adalah kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar dalam kelompok. 5. Hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Dilihat dari pendekatan materinya, pembelajaran dibagi menjadi beberapa macam pendekatan, yaitu pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkatkan ke penerapan teori. Dalam bidang ilmu sains, dijumpai upaya mencoba pembelajaran dan topik baru yang menyajikan kerangka pengetahuan, menyajikan teori-teori dan rumus dengan sedikit memperhatikan pengetahuan utama siswa, dan kurang atau tidak mengkaitkan dengan pengalaman mereka.
Antara lain, 1. Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. 2. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. B. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Menurut Yamin, 2008 menyatakan bahwa pendekatan induktif dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian, siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pendekatan induktif adalah memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif, menyajikan contoh-contoh khusus, konsep, prinsip atau aturan yang memungkinkan peserta didik memperkirakan atau hipotesis sifat umum yang terkandung dalam contoh-contoh itu. Disajikan bukti-bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau menyangkal pemikiran itu. Disusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah terdahulu. C. Pendekatan spiral. Menurut pendapatan Supriyadi 2000 adalah suatu kegiatan penyajian materi pelajaran dari bahan yang mudah dan kemudian semakin sulit dan rumit atau semakin tinggi konsep maka semakin meluas dan mendalam. Pembelajaran spiral adalah belajar melanjut dari yang konkret menuju yang abstrak dan umum. Adapun langkah-langkah penggunaan teknik pembelajaran spiral dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. A. Guru menuliskan sebuah kata, misalnya operasi hitung bilangan campuran. Guru dapat menyajikan operasi hitung campuran yang terdiri atas dua bilangan, misalnya 10 kali 3 sama dengan titik-titik. B. Guru menambahkan sebuah frasa, misalnya operasi hitung bilangan campuran. Bilangan tersebut diperluas dengan satu bilangan lagi. Misalnya 10 kali 3 ditambah 4 sama dengan titik. C. Guru menambahkan lagi sebuah kata, misalnya operasi hitung bilangan campuran. Bilangan tersebut diperluas dengan satu bilangan lagi. Misalnya 10 kali 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan titik. D. Guru menambahkan lagi sebuah frasa, misalnya operasi hitung bilangan campuran. Bilangan tersebut diperluas dengan satu bilangan lagi. Misalnya 10 kali 3 ditambah 4 dibagi 2 dikali 15 sama dengan titik-titik. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Rani. Berikutnya yaitu pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif merupakan suatu bentuk pemecahan masalah dalam mengerjakan atau proses belajar mengajar dengan menggunakan bisikan atau gerakan hati untuk mengetahui sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, yang biasanya masalah itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pendekatan formal. Pendekatan formal adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membuat logika yang disusun secara sistematis terlebih dahulu. Berikutnya, pendekatan informal. Pendekatan informal lebih menekankan mengenai aplikasi atau penggunaan suatu rumus ke dalam soal tanpa membuktikan kebenaran rumus tersebut atau dari mana rumus tersebut berasal. Dan hal ini bertentangan dengan aturan yang harus ditempuh dalam suatu sistem formal. Berikutnya yaitu pendekatan analitik. Pembahasan topik matematika dikatakan menggunakan pendekatan analitik jika pembahasan dimulai dari hal yang belum diketahui sampai hal yang sudah diketahui dan akhirnya menghasilkan apa yang ingin diketahui. Dengan demikian, pendekatan analitik yaitu pendekatan di mana pembahasan bahan pelajaran dimulai dari hal yang belum diketahui ke hal yang sudah diketahui.
Yang terakhir yaitu pendekatan sintetik. Pendekatan sintetik merupakan pendekatan yang kebalikan dengan pendekatan analitik. Pembahasan permasalahan matematika dengan pendekatan sintetik mulai dari hal yang diketahui, akhirnya sampai hal yang ingin diketahui. Pada pendekatan sintetik ini, prosedur yang ditempuh mulai dari apa yang ingin diketahui dalam masalah yang sedang dipersoalkan, kemudian mencari keterkaitannya dengan hal yang belum diketahui dalam masalah itu, tetapi diperlukan, dan akhirnya sampai kepada hal yang dikehendaki. Baiklah, dari pembahasan tersebut, saya akan memberikan contoh pendekatan pembelajaran matematika. Saya ambil dari pendekatan analitik. Baiklah, berikut contoh soal pendekatan analitik. Jika diketahui A sama dengan 4 dan B sama dengan 7, maka hitunglah nilai dari A kuadrat ditambah 2B. Maka dapat kita tuliskan nilai yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan 7. Maka yang ditanya adalah A kuadrat ditambah 2B. Kita tuliskan A kuadrat ditambah 2B. Penyelesaiannya kita tuliskan A kuadrat ditambah 2B. Maka masukkan nilai A 4 kuadrat ditambah 2 dikali B. B-nya 7. Maka kali 7. 4 kuadrat hasilnya 16 ditambah 2 dikali 7 hasilnya 14. Maka 16 ditambah 14 hasilnya 30. Jadi nilai dari A kuadrat ditambah 2B sama dengan 30. Demikian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.